Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Hanim dengan NIM T 2019-1497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas di mata kuliah PTK dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui kontekstual teaching and learning di kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1. Latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu salah satunya bahwasanya pendidikan agama Islam merupakan salah satu pendidikan yang ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa dengan meningkatkan potensi spiritual dan juga dari segi keimanan dan juga takwa kepada generasi muda di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada proses pembelajaran PAI masih bersifat monoton dalam segi pembelajarannya, dan yang kedua belum adanya kolaborasi antara guru dan juga peserta didik, dan yang ketiga kurangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini berdasarkan latar belakang yang diambil oleh peneliti, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini yaitu bagaimana bentuk peran model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan hasil pendidikan agama Islam SD Negeri Karanganyar 1. Kemudian yang kedua, apakah penerapan model kontekstual teaching and learning ini dapat meningkatkan hasil pendidikan agama Islam di siswa SD Negeri Karanganyar 1. Poin yang selanjutnya yaitu ada cara pemecahan masalah, di mana metode pemecahan masalah ini yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas yaitu menggunakan model kontekstual teaching and learning. Dengan model ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan masalah ini, tujuan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk peranan model contextual teaching and learning ini dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SD Negeri Karanganyar 1, dan yang kedua juga untuk mengetahui cara penerapan model contextual teaching and learning tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama yaitu peneliti. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan pedoman suatu saat nanti bila menjadi tenaga pendidik atau tenaga pengajar di pendidik agama Islam. Kemudian yang kedua ada bagi guru, di mana manfaat yang diperoleh oleh guru yaitu penelitian ini dapat membantu proses pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya ada bagi siswa, di mana proses pembelajaran ini di dalam kelas menjadi lebih menarik, lebih mudah difahami oleh peserta didik seperti itu. Kemudian ada definisi istilah, di mana definisi istilah ini menjelaskan beberapa kata yang mungkin menimbulkan persepsi lain, yaitu yang salah satunya pendidikan agama Islam. Nah, di sini pendidikan agama Islam kita ketahui bahwasanya memberikan pengetahuan bentuk sikap atau kepribadian dan keterampilan peserta didik mengenai mengamalkan ajaran agamanya dan juga melaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian yang kedua ada contextual and learning. Apa sih
contextual teaching and learning itu model pembelajaran contextual teaching and learning ini suatu model pembelajaran di mana guru menghadirkan sendiri dunia nyata di dalam proses pembelajaran, di mana siswa dihubungkan materi pelajaran dengan kehidupan fakta yang dialami oleh peserta didik dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran tersebut. Kemudian materi selanjutnya ada hipotesis tindakan, di mana berdasarkan uraian tersebut hipotesis tindakan ini dalam penelitian menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning dalam upaya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 5 SD Negeri 1, seperti itu. Dan yang poin selanjutnya yaitu sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu mengenai membahas terkait pendahuluan, di mana terdapat di dalamnya itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, cara pemasahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, hipotesis tindakan, dan sistematika penulisan. Itu yang dibahas dari bab pertama. Dan kemudian ada bab kedua yang membahas terkait kajian pustaka dan juga kajian teori. Kajian pustaka di sini membahas mengenai kajian terdahulu, dan kajian teori di sini terdiri mengenai pendidikan agama Islam, hasil belajar, dan yang terakhir contextual teaching and learning. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu bab 3 membahas terkait metode penelitian, di mana terdapat pendekatan dan jenis penelitian, kemudian dan selanjutnya ada lokasi, waktu, dan subjek penelitian, kemudian prosedur penelitian, pelaksanaan siklus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data, keabsahan data, indikator keberhasilan, dan yang terakhir tim peneliti. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 4, di mana di sini bab mengenai hasil dan pembahasan. Nah, yang dimaksud dengan hasil dan pembahasan di sini terdiri dari beberapa item. Yang pertama ada deskripsi data, kemudian yang kedua ada deskripsi hasil penelitian, di mana dalam penelitian ini meliputi prasiklus, kemudian pelaksanaan siklus pertama, dan yang selanjutnya pelaksanaan siklus kedua, dan yang terakhir mengenai pembahasan hasil penelitian. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 5 di sini membahas mengenai penutupan, di mana di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan juga saran dari yang telah terurai dari bab-bab sebelumnya, seperti itu. Nah, kita mulai memasuki bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana di sini membahas mengenai kajian terdahulu. Saya sebutkan salah satunya saja, di mana penelitian yang sudah ada seperti skripsi Yunanti Resna yang berjudul aplikasi model pembelajaran kontekstual pada bidang studi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa SD Ketawagede 1 Malang pada tahun 2006. Nah, di sini di mana hasil penelitiannya itu dengan hasil penelitian aplikasi model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini dengan teknik learning community dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri kelas 4 SDN Ketawagede Malang pada bidang PAI, sehingga menurut skripsi Yunanti contextual teaching and learning ini berhasil meningkatkan motivasi belajar
peserta didik, seperti itu. Dimana jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang digunakan oleh saya sekarang yaitu penelitian kualitatif, di mana tempat dan mata pelajaran yang dipilih juga berbeda, atau materi yang dipilih itu berbeda. Kemudian poin selanjutnya yaitu kajian teori, di mana kajian teori ini meliputi yang pertama ada pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam tidak hanya berarti memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang belum mengerti dan belum dapat menangkap pengertian abstrak atau tempat terpenting dalam menanamkan jiwa ketuhanan, tetapi di mana pendidikan agama Islam itu adalah usaha membimbing peserta didik menjadi lebih dewasa kepada pribadi yang muslim dan sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada hasil belajar, di mana hasil belajar yaitu menjadi sebuah pengukur dari penilaian kegiatan belajar untuk proses belajar dinyatakan sebagai simbol atau huruf maupun kalimat menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak atau setiap siswa pada suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada contextual teaching and learning, di mana model ini yaitu di sekolah dasar pada hakikatnya konsep belajar contextual teaching and learning ini membantu guru untuk menjelaskan sebuah materi, untuk menyampaikan sebuah materi kepada peserta didik dengan harapan memudahkan peserta didik lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga guru menyampaikan materi tersebut dengan menghubungkan kehidupan fakta peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana jenis penelitian ini atau pendekatannya menggunakan penelitian tindakan research atau penelitian tindakan, yaitu karena penelitian dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah, di mana penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana yang sifatnya tidak bisa berjauhan dengan subjeknya, seperti itu. Dalam kata lain, peneliti harus melakukan penelitian secara langsung dengan terjun lapangan, seperti itu. Di mana subjek penelitian di sini dalam penelitian ini menggunakan siswa kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1. Kemudian yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu di SD Negeri Karanganyar 1, dan waktu penelitian sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh peneliti, yaitu pada bulan Oktober penyusunan proposal penelitian di 2 minggu terakhir, kemudian pelaksanaan siklus penelitian pertama itu di bulan November pada minggu pertama, dan minggu kedua pelaksanaan siklus pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga menyusun laporan penelitian, yaitu pada bulan November di minggu ketiga dan keempat, dan yang terakhir membuat video laporan hasil penelitian seperti yaitu di minggu pertama dan kedua di bulan Desember, seperti itu. Dan poin selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini peneliti menggunakan model Kurt-Lewin, di mana terdapat 4 aspek di dalamnya, yaitu mengenai perencanaan atau planning, kemudian tindakan
atau acting, dan yang ketiga observasi atau observing, dan yang keempat refleksi atau reflecting, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya pelaksanaan siklus pertama, di mana tahap ini pelaksanaan siklus penelitian, di mana pada tahap penelitian ini dimulai peneliti menggunakan yang pertama tahap pra penelitian, di mana yang dilakukan oleh peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian mengurus surat izin, kemudian wawancara terhadap guru mata pelajaran, kemudian yang D menentukan kelas penelitian, kemudian observasi, dan yang terakhir sosialisasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang selanjutnya yaitu tahap penelitian siklus pertama, di mana di tahap ini peneliti melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu yang meliputi menyiapkan RPP, mendiskusikan RPP dengan guru yang akan diajak kolaborasi, kemudian menyiapkan materi ajar, menyiapkan instrumen pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada tahap tindakan, yaitu langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga yaitu tahap pengamatan, di mana semua catatan siswa terjadi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada refleksi, seperti itu, di mana keberhasilan atau kurangnya pada siklus pertama ini dijadikan dasar pelaksanaan siklus berikutnya, seperti itu. Dan kemudian pelaksanaan tahap siklus kedua sesuai dengan hasil siklus pertama, apabila kurang dilanjutkan dengan siklus penelitian kedua, di mana tahapannya sama, menggunakan tahapan perencanaan, di mana penelitian mengulang lagi menyiapkan RPP, dan selanjutnya masuk ke tindakan lagi, menyiapkan pembelajaran lagi, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada proses pengamatan, di mana di sini analisis data yang telah terkumpul pada setiap pertemuan. Kemudian yang terakhir ada tahap refleksi, di mana menentukan keberhasilan dan kurangnya dari pelaksanaan siklus pertama dan kedua yang ada dijadikan dasar pelaksanaan siklus berikutnya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu pertama menggunakan tes, yang kedua menggunakan observasi, dan yang ketiga menggunakan angket. Kemudian poin selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini peneliti menggunakan lembar tes, lembar observasi, dan juga lembar angket, seperti itu. Dan yang poin selanjutnya ada teknik analisis data, di mana data diperoleh dari instrumen angket sebagai motivasi belajar diolah dengan cara menjumlahnya, mencari rata-ratanya, mencari presentasenya di atas skor rata-rata, serta presentase di bawah skor rata-rata, seperti itu. Dan yang kedua data yang diperoleh dari tes hasil yang diolah dari mencari rata-rata peserta didik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah data yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, seperti itu. Dan yang poin selanjutnya ada keabsahan data, di mana keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yang pertama ada triangulasi, dan yang kedua kecukupan referensial, seperti itu. Di mana triangulasi ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan dari suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersebut, seperti itu. Kemudian kecukupan referensi, di sini peneliti menggunakan
recorder sebagai wawancara, kemudian menggunakan jurnal-jurnal terpercaya dan juga bahan-bahan tercatat dan terekam sebagai patokan untuk menguji suatu waktu diadakannya analisis data seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ada indikator keberhasilan, di mana di sini indikator keberhasilan pendidikan agama Islam mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM 75 secara individu sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang diterapkan oleh pihak sekolah seperti itu. Dan yang terakhir ada tim penelitian, yaitu saya sendiri Fauzi Hanim. Kemudian di bab 4 ini yang pertama, di poin pertama ada deskripsi data, di mana data yang diambil oleh peneliti sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu yang pertama di sini deskripsi data, yaitu menggunakan objek SD Negeri Karanganyar 1, di mana SD Negeri ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. SD Negeri Karanganyar 1 ini juga memiliki visi dan misi. Daya guna untuk tercapainya atau terwujud peserta didik yang cerdik, yaitu cerdas, energik, religius, ramah lingkungan, disiplin, inovatif, dan kreatif seperti itu. Dan yang selanjutnya ada deskripsi hasil penelitian, di mana deskripsi hasil penelitian ini dari prasiklus. Peneliti menggunakan prasiklus sesuai dengan yang disampaikan tadi, bahwasanya di sini penelitian sebelum melakukan terjun secara langsung untuk melakukan penelitian, peneliti merencanakan terlebih dahulu observasi awal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan berlangsung dalam proses pembelajaran di kelas 5 di sekolah SD Negeri Karanganyar 1 seperti itu, di mana temuan awalnya sesuai dengan tabel yang ada, di mana peserta didik itu dengan jumlah siswa 7 orang dengan jumlah 57 dengan presentase 26% dengan nilai besar di atas 70. Kemudian yang belum tuntas ada 23 orang dengan jumlah nilai 119 dengan presentase 73% dengan nilai kurang dari 70. Dalam artiannya rata-rata di kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam nilai rata-ratanya masih di bawah KKM, yaitu 5,86 seperti itu. Jadi dari dasar ketuntasan maka penelitian melakukan perbaikan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning ini. Kemudian poin selanjutnya di mana pelaksanaan siklus pertama dengan tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan. Dengan semua hal itu maka menghasilkan jumlah ketuntasan siswa yang memenuhi KKM ada 13 siswa dengan jumlah nilai 95 orang 95 nilai. Kemudian presentasenya ada 43,3% dengan nilai yang lebih dari KKM atau 70 ke atas. Sedangkan yang belum tuntas ada 17 orang dengan jumlah nilai 97 dengan presentase 56,7% dan artinya nilainya masih di bawah 70 seperti itu. Dalam siklus pertama ini
nilai rata-rata di kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu 6,4 seperti itu. Kemudian pelaksanaan siklus kedua di mana tahap perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi dilakukan kembali dengan hasil ketuntasan siswa yang tuntas melakukan dari hasil belajar ini nilai yang melebihi KKM ada 26 orang dengan jumlah nilai 189 dengan persentase 8,67%. Dengan keterangan nilainya yang melebihi KKM seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang belum tuntas KKM-nya. Di sini ada 4 orang dengan jumlah 24 nilainya. Kemudian presentasenya ada 13,3% dengan keterangan yang masih belum memenuhi KKM seperti itu. Dalam siklus kedua ini SD Negeri Karanganyar 1 kelas 5 ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam nilai rata-ratanya ialah 7,5 seperti itu. Dalam artian dari prasiklus kemudian ke siklus pertama dan siklus kedua peserta didik mengalami peningkatan pada setiap siklusnya seperti itu. Kemudian poin selanjutnya pembahasan hasil penelitian di mana setiap siklusnya pada prasiklus masih pada 26%, kemudian di siklus kedua ada 43,3%, di siklus kedua ada 86,6%. Sudah dikatakan ketuntasan di mana mencapai 85%. Dalam hal ini peneliti berusaha memecahkan dari prasiklus yang rata-ratanya 5,86%, kemudian di siklus pertama menjadi 6,4%, di siklus kedua menjadi 7,1%. Maka model kontekstual teaching and learning ini dalam pembelajaran PAI di kelas 5 berhasil atau mampu meningkatkan hasil belajar kelas 5 SD Negeri Karanganyar 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam seperti itu. Dan di bab selanjutnya kita memasuki bab 5 yaitu mengenai penutup, di mana di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya model kontekstual teaching and learning ini digunakan untuk mengefektifkan atau menyukseskan pendidikan karakter di sekolah. Nah, model kontekstual teaching and learning ini dapat dikembangkan karena pelaksanaannya menjadi salah satu model yang mudah difahami oleh peserta didik karena proses pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik seperti itu, di mana terjadi peningkatan setelah diterapkannya kontekstual teaching and learning di prasiklus, yaitu 26% meningkat, kemudian di siklus pertama meningkat menjadi 43,3%, dan siklus yang terakhir meningkat menjadi 86,6% seperti itu. Dan kemudian saran-saran dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran atau pendapat mudah-mudahan bermanfaat, membangun serta pada hasil penelitian, yakni yang pertama bagi sekolah agar memfasilitasi atau memberikan dukungan pada pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan model kontekstual teaching and learning. Kemudian yang kedua ada
Bagi setiap guru hendaknya mampu selalu membiasakan dalam proses pengajaran menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning, karena penerapan ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga ada bagi siswa, hendaknya siswa dapat lebih efektif, aktif, kreatif, dan efisien dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.